Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, majelis zikir dan saling Langgar Nur Yasin yang terhormati, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai sekarang kita masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur-umur kita sehingga kita dapat berhadir di majelis ini. Mudah-mudahan saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kehadiran kita semua ini selalu mendapat ridha-Nya dan dinilai merupakan ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, mari kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita masih berada melaksanakan sunat-sunat di dalam melaksanakan salat. Setelah mempelajari sunat-sunat yang kita kerjakan sebelum salat, sekarang masih berada sunat-sunat yang kita kerjakan ketika melaksanakan salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Doaul iftitah. Sunat selanjutnya adalah kita membaca doa iftitah. Yusannu bi khamsati syurutin. Membaca doa iftitah itu ada disunatkan 5 syarat. Kalau kita mengerjakan 5 syarat ini akan mendapat pahala sunat, sekalipun yang dibaca itu sunat ditambah lagi yang lain bertambah sunat lagi. Jadi sunat-sunat di dalam melaksanakan sunat. Yang pertama disunatkan ketika kita membaca doa iftitah itu ayyudrikal imamah fil qiyam. Syaratnya adalah kita sempat mengikuti imam di dalam berdiri. Ketika imam Allahu Akbar, kita juga di belakang Allahu Akbar, tidak masbuk. Tetapi kalau kita masbuk, jangan membaca doa iftitah, karena kada sempat membaca yang wajib, yaitu Fatihah, sedangkan doa iftitah adalah sunnah. Fala yusannu idza adrakahu fir ruku'i awis sujudi awil i'tidali awat tasyahudi. Dan tidak disunatkan kita membaca doa iftitah setelah Allahu Akbar kabira dan seterusnya, tidak sunat. Apabila kita menemukan imam sedang dalam keadaan rukuk, Allahu Akbar, imam rukuk, langsung kita rukuk, kada usah membaca doa iftitah, dan kita tidak mendapat satu rakaat pun tidak mendapat, karena imam dalam keadaan rukuk. Tapi kalau sempat kita bersama imam rukuk yang sempurna, maka kita mendapat pahala, mendapat satu rakaat daripada rakaat itu, dengan catatan jangan sampai terlambat dan jangan membaca doa iftitah. Kalau membaca doa iftitah harus membaca yang wajib. Umpamanya Allahu Akbar kabir dan seterusnya, lalu imam Allahu Akbar rukuk, kita kada angkat rukuk, kita harus mengejar Fatihah. Karena apa? Bacaan sunat. Semestinya jangan membaca doa iftitah dan jangan membaca a'udzubillah, langsung bismillah sampai di mana batasnya imam rukuk ikut rukuk. Kalau kita tidak bisa menghabiskan, tapi kalau suratul ladzina an'amta 'alaihim imam rukuk selesaikan, karena sempat rukuk bersama imam. Tapi kalau tidak sempat, jangan menyelesaikan Fatihah ikut rukuk dengan imam. Idza adrakahu fi
fil ruku'i awis sujudi awil i'tidai awil tashdid. Kalau imam juga ketika itu rokok, ketika itu sujud, ketika itu i'tidal, ketika itu tasawuf awal, jangan membaca doa i'tidal. Tidak disunatkan untuk membaca doa i'tidal. Yang kedua, Allah yusra'a fit ta'awudz. Tidak disyariatkan untuk membaca a'udzubillah sebelum membaca doa i'tidal. Kalau Pak Allahu Akbar ini baca a'udzubillah dulu dan langsung mendalam dadakan a'udzubillah minasyaitonirrajim Allahu Akbar kabira. Nah, memang tidak disyariatkan, tidak disuruh untuk membaca a'udzubillah. Yang ketiga, Allah yakhafa fawata ba'dil fatihati idza qara'a. Dan takutnya kalau dia lepas ataupun tidak sempat mengikuti Fatihah, bagian Fatihah apabila dia membaca doa i'tidal. Umpamanya kalau kita membaca Allahu Akbar kabira, ada sempat habis imam rukuk, tidak sempat. Jadi kada usah membaca doa i'tidal. Yang keempat, Allah takuna salatu janazah. Allah takuna salatu janazah li'annaha mabniyatun ala takbir. Tidak disuruh dan tidak terjadi pada salat jenazah. Ada kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu Fatihah. Kalau tak salah ditanya orang kenapa itu membaca doa kita, orang ada membaca doa kita. Nah, jawabannya yang mana aja? Keluarga gitu. Karena keluarga lebih mantap doa kita baca. Nah, karena alasan aja pada bukan tidak boleh, tidak disyariatkan untuk membaca doa kalau sholat jenazah. Yang kelima, Allah yakhafa khurujal waqti. Supaya kita membaca doa kita itu boleh, asal jangan takut keluar daripada waktu sembahyang. Allahu Akbar. Sedikit tanya lagi tak asar zuhur, atau sedikit tanya lagi asar takama. Jangan-jangan rakaat di waktu asar 3 rakaatnya masuk ke dalam maghrib. Terus baca doa kita, kejar supaya kita selesai mengerjakan sebelum memasuki waktu selanjutnya. Nah, ini orang yang sekali berwudu, sembahyang itu 3 kali dia berwudu sudah 3-5 waktu tuh. Asar kita lawan zuhur, bukan zuhur lawan asar bergabung. Karena maghrib lawan isya, subuh kali. Ini namanya muda waktu. Muda waktu. Orang salat zuhur, aina gitu lupa aparat asar gitu. Zuhur lawan langsung asar, jadi sekali berwudu aja. Ini namanya waktu. Jangan seperti ini. Karena sembahyang yang paling afdal adalah di awal waktu. Nah, ini syarat-syarat membaca doa kita. Doa kita kebanyakan kita rajin membaca apa? Inni wajah, ya. Inni wajjahtu wajhiya lillahi fatara sama. Kan ada rasanya itu. Ini itu hilangkan aja. Wajjahtu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillahi. Jadi tinggal aja ini. Karena tidak ada ini. Nah, kalau di ujungnya ada inna salati itu ujung inna salati wa nusuki wa mahyaya. Jadi sebelum wajah itu ada ini, dahulu banyak ini. Oh, mau sampai ini kan ada ini loh. Nah, jadi hilangkan aja ini karena tidak ada ini. Nah, kita lanjutkan. Yang ketujuh sunat di dalam melaksanakan sholat adalah at-ta'awudzu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim dan ayat dan surah Fatihah. Jadi a'udzubillah itu sunat hukum. Ada ba'a'udzubillah boleh, karena itu sunat. Apabila ba'a'udzubillah maka mendapat pahala sunat. Jadi di dalam sholat ini kita wajib mengetahui mana yang namanya rukun, mana yang namanya sunnat mu'akkad, mana yang namanya sunnat aikat. Jadi kita
harus hafal. Apabila orang itu mengiktikadkan yang rukun menjadi sunnah pada saat sembahyangnya. Contohnya, Fatihah itu rukun kah sunnah kah? Nah, lagi rukun kira-kira apa rukun Fatihah? Nah ini kan Fatihah sunat, umpamanya jadinya sunat umpamanya. Padahal Fatihah rukun ada satu. Karena dia memperenteng yang wajib dikatakannya sunat. Tapi kalau a'udzubillah itu sunat dikatakannya wajib. Rasanya a'udzubillah wajib nih di dalam sembahyang ada apa-apa? Mengangkat derajat. Tapi kalau yang tinggi dijatuhkan derajatnya dan rukun dipadahkannya sunat kenapa? Nah jadi kita harus yang penting dulu tahu rukunnya apa. Seperti Fatihah rukun, seperti apa namanya di dalam rukun qauliyah tahiyat akhir rukun, salawat pada tahiyat akhir rukun, kemudian salam rukun. Nah itu yang perlu diingat. Kemudian fi'liyahnya berdiri, rokok, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat akhir. Kemudian qalbiyahnya di dalam hati, sengaja aku sembahyang fardu maghrib dalam hati. Itu qalbiyah. Nah kemudian ke jumlah sunat namanya tatbik, itu rukun maknawiyah, itu artinya berurutan. Bila salah itu kada bisa dua. Sujud berdua hanya rukun bisa, atau iktidal berdua hanya itu kada bisa. Jadi harus berurutan. Nah jadi a'udzubillah ini adalah sunnah. Wa afdaluhu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paling afdal membaca seperti itu. Wa yusannu fi kulli rak'atin wa yata'akkadu fi rak'atil ula wa yusannu al-israru bi. Paling afdal membacanya pada rakaat pertama. Allahu akbar. Wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu paling afdal ba'udzubillah pada rakaat pertama. Selanjutnya sunat. Sama aja pada sunat, cuma paling afdal pada rakaat pertama. Syurutu sunniyati ta'awud. Syarat sunatnya membaca a'udzubillah itu ada 4. Pertama, ayyudrikal imama fil qiyam, menemukan imam dalam keadaan berdiri. Imam ini lawas lagi hanya rokok, Fatihah aja belum aja Allahu Akbar. Nah kita juga Allahu Akbar di belakang takbiratul ihram baca a'udzubillah nanti kalau mau membaca Fatihah. Nah itu syaratnya menemukan imam masih dalam keadaan berdiri. Fala ya'tihi idza adrakahu fi ghairihi ka ruku'in aw sujud. Tidak disunahkan apabila kita Allahu Akbar lalu hendak membaca doa iktidal kada sunat, kemudian a'udzubillah juga kada sunat karena imam sudah dalam keadaan rukuk atau dalam keadaan sujud. Yang kedua, syarat daripada sunatnya membaca a'udzubillah Allah yasra'a fil Fatihah. Allah yasra'a fil Fatihah. Tidak tidak wajib hukumnya ketika kita membaca Fatihah, tetapi hanya hukumnya sunat. Yang ketiga, Allah yakhafa fawata ba'dil Fatihah. Supaya kita jangan takut lepas daripada sebagian Fatihah karena sempat membaca Fatihah, maka a'udzubillah juga tidak disunatkan kalau takut, kalau tidak maka sunat hukumnya. Yang keempat, Allah yakhafa khurujal waqti, jangan sampai keluar daripada waktu salat, artinya kita keluar dari waktu zuhur ke asar atau asar ke maghrib atau maghrib ke isya dan seterusnya. Kita lanjutkan. Sunat di dalam sembahyang at-ta'min. Amin. Waladhdallin. Berataat amin itu kada wajib, sunat hukumnya. Nah, apabila kita bersama imam aminnya, jangan beda dulu, jangan dua beda deh. Waladhdallin amin, jangan makmum. Imam belum lagi. Harus combine imam dengan makmum, bakumbai, nanti beserta malaikat bakumbai. Dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala kalau kita mengucap amin ini bersama dengan imam dan juga nanti diikuti kita kada para sama, karena diikuti oleh para malaikat yang ada
ini ucapan amin, dan amin itu pun harus bagus bacaannya. Karena apa amin? Perkenankanlah. Kenapa jadi perkenankan? Minta doa, minta kabulkan doa. Di mana? Di dalam Fatihah itu banyak mengandung doa. Nah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu doa semuanya. Doa mengandung doa semuanya. Makanya amin. Di dalam ujung daripada itu kita ucapkan amin, tapi membacanya harus benar. Pertama a panjang, minnya juga panjang. Amin. Berbeda dengan bacaannya amin. Lain. Apalagi amin. Lain lagi. Kalau amin itu kurang tuh mau disarik kok. Coba kita membaca doa lah. Maka jangan baca doa lawas dan makan. Amin. Di belakang disarik kok. Ambil kayak itu bunyinya sarik kok. Artinya juga berbeda dengan perkenankan. Jadi amin itu yang betul. Amin salah atau amin salah atau amin. Ini ada 4 itu. Amin perkenankanlah. Amin percayalah. Amin jujurlah dia. Amin aman. Kata Bapak aman saja. Jadi berbeda-beda pendapat, berbeda-beda artinya bujur panjang keduanya amin, panjang, minnya juga panjang. Kemudian selanjutnya adalah qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihah. Membaca sesuatu ayat Al-Qur'an setelah membaca Fatihah yaitu surah. Itu hukumnya juga sunnah. Kalau kan ada yang mengatakan wajib, yang kata paham wajib, padahal itu sunnah. Habis Fatihah mengejar waktu, Allahu Akbar, kada membaca ayat tidak apa-apa. Bahkan baca surah tidak apa-apa. Tapi kada mendapat pahala. Membaca ayat pun juga dihitung-hitung dulu. Lamun mantang-mantang tahfiz 30 juz. Wah. Ini imam kita nih tahfiz 30 juz. Nanti belakang banyak nanti pak beli kira wah mentang-mentangnya tahfiz 30 juz membaca ayat surah Baqarah 1 surah. Oh nanti belakang sampean menggetar. Jadi kita membaca ini iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling nyaman, paling mudah. Itu yang bagus karena situasinya ada anak-anak berhira, ada anak bakami, ada anak batukkan, ada yang ada tapi tahan berdiri. Jadi imam kan bisa terlalu panjang sekalipun tahfiz 30 juz. Lamun hendak membaca panjang sembahyang di rumah. 30 juz 1 rakaat ya Bapak. Nah ini jadi membaca surah hukumnya adalah sunat, tapi kita melihat keadaan. Membaca ayat atau Al-Quran sempurna walaupun sedikit lebih baik daripada panjang tidak sempurna. Kebanyakan ini mau ambil keren, mau ambil di tengah ayat. Ujungnya juga kan sampai ke ujung keren kan artinya orang ini bagus hafal banyak hafal Al-Quran. Soalnya sampai di tengah pas kelingan. Makmum kan kalau menagur, makmum kan hafal. Nah, soalnya kan tahu salah imam aja terputar kan apa ya. Lamun ayat imam makmum hafalnya mana? Umpamanya wadduha, apalagi kuliah. Nah, kuliah itu sampai bisa juga kadang kalau habis lakum dinopong. Apa antum abidun nama abud wala ana abidun ma abad wala antum abidun nama abud wala ana abidun ma abad wala antum abidun nama abud. Itu aja dibaca kalimat tadi. Ujar tadi belakang apa? Lakum makan lagi. Lakum dinopong wadiah. Dia membaca ayatnya dan ada yang sama-sama. Kalau membaca surah Sajadah itu bisa Yasin larinya wa ilaihi tur. Yang sunahu yang sunahu yang sunahu apa itu bisa pilih. Nah itu Yasin larinya bisa. Membaca apa namanya? Watini wazir tak awal asri. Iyalah. Apa? Kalau apa? Sebelum ada rumah apa amilus solihati falahu
ajrun minan nah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, jadi bisa karena manusia naranya ada. Jadi yang bagus tuh panjang, bagus saja panjang cuma pada situasi. Nah, membaca ayat sajadah dua menyawakan harus sama lagu tartil cepat karena lawas. Dan di waktu kita lawas itu membaca makmum ini kacau pikiran. Kenapa jadi kacau? Lalu makanya ayat itu masih lama jadi kosongnya tuh orang. Karena apa? Karena kepanjangan ayat. Kepanjangan ayat mereka. Jadi iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah, ulun baca di sini wa yusannu kadzalika lil ma'mum idza lam yasma' imamahu. Kalau kita kadang mendengar imam membaca surat waktu sembahyang siang kan benarin kalau imam kita juga membaca surat. Dan boleh juga umpamanya lah imam membaca surat yang panjang. Umpamanya di waktu sembahyang zuhur membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq panjang. Kita membaca qul ya ayyuhal kafirun. Kan pendek. 2-3 kali tamat imam kan habis belum. Boleh kita membaca qul ya ayyuhal kafirun. Sambung lagi dengan ayat yang lain. 2 ayat, 3 ayat boleh kita apa? Boleh enggak kita membaca selama imam belum rokok. Imam panjang ayatnya kita hendak tambah lagi. Boleh. Hendak menambah boleh, hendak ada apa itu. Nah, istilahnya membaca surat. Wal abdalu salah ayatin fa'aksa. Paling abdal membacanya paling sedikit adalah 3 ayat atau lebih. Wa suratu kamilatan abdal min ba'di tawilatin. Surah yang sempurna lebih abdal daripada surah yang panjang tapi kada sempurna. Walau kana ba'du aqwala minas surat al-kitab mengikuti sunnah Rasul. Karena yang panjang kada sempurna, yang pendek sempurna. Umum itu kuliah Allah dibaca. Itu panjang daripada yang panjang memang ada panjang kada hafal panjang. Tapi menghafal bagus saja sekali menghafal. Mun kada terusan. Kita lanjutkan. Nah, ini soal-soal rahmah kita usah dibahas umpamanya ayat watni wasaitun ahkamur hakimin. Lalu kita disunatkan bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Umpamanya inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Allahumma hasibni hisaban yasir. Itu kalau kita disunatkan. Tapi panorin mampu kadang itu sedikit. Allah mahasibni hisaban yasira. Ketika orang membaca surah Adab, lalu kita berdoa kepada Allah, Allah mahasibni, ya Allah hitunglah aku ini, nanti perhitungannya dengan hitungan yang mudah. Artinya nyaman aja hitungannya kada cerit masuk surga. Tapi untuk panorin mampu lebih baik itu. Allah pada kita jannah tapi baik ini. Masukkan aku ke dalam surga. Kada baik hitungan. Nah, nyaman lagi kalau tidak. Mau masih dia berdoa, kada berhitungan sudah masuk, ini masuk. Nah, kalau masih dihitung, masih ada, sedikit itu menahan orang kan jangan bahasa kita kan. Nah, ini masalah surah-surah rahmah ataupun azab itu kada bisa kita bahas terlalu panjang. Selanjutnya wa yusannul jahru lil mar'ati idza lam yahdur 'indaha rijalun ajalin walakin duna jahri ar-rajul. Disunnahkan membaca di waktu sembahyang yang jahar seperti maghrib, isya, subuh bagi perempuan apabila nang hadir nang menjadi makmum kadada saya ikung lalaki. Bibinian jadi imam, makmumnya bibinian. Nah, ini boleh ibu-ibu benyari membacanya. Tapi kalau ada lelakian jangan benyari. Kenapa? Karena suara perempuan aurat. Jadi kada usah benyari. Apabila kada ada di lelakian boleh benyari. Sama pada bibinan dahulu di kampung kami di Alam Duka hari raya bibinan bertunggal. Jika dilanggar lelakian di masjid. Kada kumpul kayak di sini bakal bukan lelakian bibinan sampai hari raya. Jadi
bibinian jadi imam, jadi sama pada bibinian. Nah itu boleh menyaring membaca apa namanya ayat surah Fatihah dengan surah ayat yang lain. Kalau sekarang ada lagi bab kumpul sudah seperti kita di sini kan di Masjid Agung bibinan banyak, lagi banyak di mana-mana bibinan banyak, lagi banyak. Dahulu di Al-Abiun kita kayak apa ada paham dua, seorang juga lagi masih anak-anak bibinan bertunggal satu langgar, lalakian bertunggal satu masjid. Walau qada salatan jahriyatan fi waqtil israr aw aqsahu fal ibaratu bi waqtil qada wa in kana lailan jahara wa in kana naharan asarra walau kanat apabila kita mengqada sembahyang jahar nanti kada sembahyang jahar di maghrib isya subuh mengqadanya siang sekalipun di waktu kita sembahyang biasanya subuh, maghrib, isya itu menyaring, tapi karena maknanya di waktu siang jangan menyaring. Atau sebaliknya, sembahyang zuhur biasanya siang, ada menyaring di qada di waktu malam boleh nyaring. Nah ini karena menyesuaikan waktunya malam menyaring, waktunya siang ada menyaring. Nah ini kalau makna sembahyang yang wajib. Kemudian sukutul makmumi wa insatu li qiraati imami. Si makmum harus diam ketika imam membaca Fatihah. Li qiraati ayat dan juga membaca surat. Ada pendapat makmum kada usah lagi membaca Fatihah. Dalam ayat dan sama mendengar. Makmum kada usah membaca Fatihah karena Fatihah sudah dibaca imam. Makmum cukup mendengarkan bacaan ayat atau surah imam. Umpamanya waladhdallin amin. Amin karena imam membaca surah umpamanya qul ya ayyuhal kafirun atau watin dan sebagainya. Si makmum ini adalah imam membaca Fatihah. Karena apa? Disuruh mendengarkan bacaan Al-Qur'an imam. Dalilnya mana? Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu situ la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka hendak dengarilah, hendaklah kamu mendengarkan bacaan imam. Jadi kita baca Fatihah lagi. Itu menurut mazhab yang lain. Tapi kalau mazhab Syafi'i tetap membaca Fatihah. Kada sah kalau tidak membaca Fatihah. Tapi mazhab yang lain ada mengatakan ada usah membaca Fatihah. Bagi si makmum cukup mendengarkan bacaan imam membaca surat. Tapi kita jangan empat karena mazhab Syafi'i mewajibkan kita membaca surat Fatihah. Takwilur rak'atil ula ala tsaniyah ay takwilul qira'ah faqat. Nang ayat rakaat pertama itu kalau bisa tak panjang pada rakaat kedua suratnya. Qulyalah jangan qulyalah watin dengan al-ayatul ladzi umpamanya coba. Tapi kalau dibalik kurang pas. Semestinya awal itu tak panjang, kedua tak pendek. Kemudian awal itu surahnya jangan sampai terbalik. Umpamanya kita membaca ayat pertama qul a'udzu birabbin nas. Betul juga binas ini apa lagi? Kada jadinya di bawah pada itu. Kada dia lagi di bawah pada itu. Lalu kalau aku tuh birabbil falaq atau kalau aku tuh birabbin kalau huwa tapalin. Boleh lah tapalin. Boleh saja cuma makruh hukumnya. Boleh, kada apa-apa. Kalau kau bingung betakun lawan makmum, apalagi lah. Ada bisa ini baca ayat kada apa-apa makruh aja hukumnya kalau tapalin urutan di dalam Al-Qur'an. Takbiratul intiqal ayat qauli Allahu akbar inda intiqal min kulli ruknin ila i'tidal wa yusannu maddul takbir ila ayyasila ila ruknil ladzi ba'dahu. Takbiratul intiqal memindah dari satu rukun ke rukun yang lain
di dalam Al-Quran itu ada dua, takbiratul ihram pertama kali, takbiratul intikal berpindah dari rukun ke rukun yang lain, umpamanya dari Allahu Akbar, dari berdiri menjadi rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, berdiri. Nah ini takbir ini caranya kalau kita cepat sedikit daripada dari duduk kepada sujud, dan sujud kepada duduk ini kan cepat. Nah itu dari A sudah berangkat, angkat kepala, Allahu Akbar. Ini aturannya. Umpamanya tasalisi juga kenapa? Karena ini sunat. Allahu Akbar itu menurut aturannya. Nah jadi barnya sudah kita sujud atau barnya sudah kita duduk. Cuma yang panjang ini dari tahiyat awal atau dari sujud berdiri. Allahu Akbar. Nah ini kepanjangan. Boleh kita sabar aja, boleh. Apakah dari kita sujud sampai ke rukuk ini sudah sampai apa? Atau mulainya dari para kita rukuk ini hanya Allahu Akbar sampai berdiri, boleh. Nah supaya jangan terlalu panjang. Mendengar imam Arab tuan, kenapa dia jadi lawas sebenarnya? Allah. Kira-kira kayak apa orang? Orang kan banyak ada panjangan. Allah sengaja aku sampai pada subuh 3 itu parlor. Disingkat global aja. Kan usah sengaja aku sembahyang fardu subuh mengikut imam menghadap kiblat tunai karena Allah tertinggi. Kalau sembahyang menjamak dan mengkasar sampeyan alasan. Usolli fardhu zuhri asran majmu'an ilaihil asr. Makmuman rak'ataini makmuman lillaita. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur dikasar dikumpulkan kepadanya oleh sembahyang asar mengikut imam menghadap kiblat tunai karena Allah. Sembahyang Allah. Ada juga tak buat belum sulit kalau ini. Innalillah makmum ada juga belum lagi belum. Nah, jadi karena semestinya itu belum global aja pada usaha awalin. Yang penting sengaja aku sembahyang fardu subuh. Itu yang wajib dijam. Allahu Akbar 3 kasat ta'arab ta'in. Sengaja aku kasat. Sengaja aku sembahyang kasat. Sampai yang apa? Fardu apa sunat? Fardu. Fardunya fardu apa? Ta'in subuh. Ber 2 rakaat mengikut imam itu naik ke maka. Kalau ada sempat boleh di luar daripada bar. Nah, kemudian kita lanjutkan at-tasmi'u indal i'tidal. Tasmi' sami Allahu liman hamidah. Tasmi' bukan sami Allah, tapi sami Allah. Allah telah mendengar terhadap orang yang memuji Allah. Kita memuji Allah, Allah mendengar. Sami Allahu liman hamidah wa huwa sami Allahu liman hamidah wa yusannu dzalikal imam wal makmum wal munfarid. Sembahyang jadi imam sunat sami Allah. Makmum sunat sami Allah. Sembahyang sorangan sunat sami Allahu liman hamidah. Nah ini sembahyang. Jadi kita di dalam sembahyang ini yang perlu wajib nang rukunnya harus tahu. Nang lainnya ini beberapa aja sunat abuat, sunat haita pokok kan seberapa juga. Tapi yang penting nang wajibnya nang rukunnya kita ketahui. Nah sampai di sini dulu masalah sembahyang sunat. Sunat yang kita kerjakan di waktu sembahyang masih banyak lagi. Kalau ada pertanyaan walaupun hanya sedikit waktunya sudah. Sampai ya sudah. Sedikit lagi lah, sedikit lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada. Di belakang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Guru, ketika sholat bang imaman makmumnya banyak, kemudian yang imam kolak dolin, kemudian kayak di hati mudahan wajakian ya amin, itu gimana hukumnya? Ya, sama sebayangkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ walad dolin kan, lalu kita amin itu berarti ya Allah kabulkanlah, jalan. Asal jangan bersuara boleh. Kalau banyak terus terang aja di Makkah, di Madinah, di Makkah. Ghair maghdubi alaihim waladdallin. Siap. Apa nanti kita hendaki? Belum berdoa. Umpamanya nak begini dua. Kabul sabian kita lalu setelah orang amin. Berentaan minta kabulkan doa kita hakikat hati, jangan tas suara. Bila tas suara batal. Bila hati berdoa orang mengaminakan kita, orang berentaan mengabulkan kita kabulkan Tuhan doa. Itulah. Kemudian anak caleg Madinah dulu, umrah dulu, anak jadi bupati pulang umrah berdoa orang amin pintai. Waladhdallin. Ya Allah. Jadi kan nanti tahun 2024. Tapi dalam hati aja tuh. Dalam hati aja. Dalam hati berdoa itu batal saya. Nah sama lah itu tadi kan ada gertik hati. Lalu tanyakan aja rahasianya itu untuk doa kita seperti itu. Karena orang dimakan berapa orang kita orang jalan? Jutaan lah. Jutaan lebih kalau jam musim jemaah lebih hampir 4 juta lebih 3 juta lebih. Ini mendoakan minta kabulkan dan Allah doa kita hakikat hati kita. Selama kita tajam keimanan kita kepada Allah mantap insya Allah kabul. Tapi lama di masjid kita nih orangnya bukan lumayan juga banyak menawar banyak agung banyak. Nah itu boleh tapi dengan catatan jangan bersuara dalam hati. Itu hati kan membatalkan. Nah ini rahasia al-warah. Al-warah rahasia. Boleh saja tapi jangan sampai diucapkan. Kenapa gimana? Umrah dulu. Ya itu satu aja dulu, jangan dua. Satu. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin guru bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh guru tadi, bahwa di Al-Fatihah itu ada tersurat begitu doa gitu, mulai dari ia karena guru dia nasihat. Nah hubungannya dengan itu guru, karena ini doa gitu, tadi mungkin ada kaitannya dengan yang disampaikan doa di akhir amin tadi. Apakah boleh kita menselipkan doa jadi setelah dia karena guru dia nasihat? Nah kita doa karena kita minta dengan pertolongan, kita selipkan doa di situ dulu. Nah misalnya boleh sejauh mana itu banyak dari doa. Kalau kita sendiri gitu, kalau imam mungkin kita bisa seperti itu. Jadi imam sulit. Kalau sendiri mungkin bisa panjang gitu. Mohon penjelasan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama dengan itu tadi, tapi ini di waktu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Boleh menyelipkan doa, tapi hanya di dalam hati. Karena kepada Engkau kita harus menyembah dulu dan Allah, mengabdi dulu kepada Allah, baru memohon pertolongan. Bagus menjelipkan doa boleh, tapi di dalam hati untuk pribadi sendiri. Nah, pun kalau ada orang sakit atau orang punya hutang dan sebagainya minta makan, ulun itu Fatihah aja mendaya. Tapi dengan catatan Fatihah di waktu kita membaca iyyaka na'budu kita harus selesai. Kita mengabdi kepada Allah, lalu akhirnya kita memohon pertolongan apa yang di dalam hati kita yang kita minta. Orang meminta doakan supaya menagih hutang kawan atau supaya orang ringan membayar hutang dan sebagainya gitu. Atau orang
itu sakit, biasanya orang itu sakit kita membaca Fatihah. Membaca Fatihah biasanya sampai 1 kali insya Allah mengurangi penyakit dia. Tapi dengan catatan, oleh guru menyampaikan, mulut kita dulu, periksa dulu mulut kita. Kalau mulut kita bersih dari najis, dari segala penyakit batin, insya Allah kabur. Tapi kalau mulut kita ini yang membaca Fatihah untuk orang sakit, memohon supaya dia sembuh, mulut kita ini banyak mengoyai orang karena kabur. Pasti kita kabur. Kenapa? Nina berdosa. Mulut yang berdosa memohon kepada Allah membaca Fatihah pun sulit minta kabulkan karena mulutnya kada bersih. Nah, ianya bukan bersih daripada najis, tapi bersih daripada penyakit ria, penyakit apa namanya itu riba, membicarakan keaiban orang. Setiap hari mulut ini mengoyai orang, lalu berdoa membaca Fatihah, mendoakan orang dengan membaca Fatihah. Ada mau kabul, hujan bulu gitu. Nah, kalau pikir betul, kira-kira sampai memikir betul. Nah, ini mulut kita ini harus bersih dari penyakit batin. Di dalam ilmu tasawuf itu adalah riba, membicarakan keaiban orang. Ini dulu dibersihkan. Baru kabul doa kita bila kita membaca Fatihah. Ya. Ada lagi sampai waktunya? Ada lagi habis. Kalau tidak ada, sudahkah? Di binian ibu-ibu sudah ada? Ini papatin terakhir. Sedikit barang tadi disebutkan bahwa untuk sambil haji ayatnya ada bunyi 2, 3, sedangkan di Noriakin kadang-kadang imamnya 2, 3 ayatnya gitu boleh. Kalau makmum lah, makmum kalau imam panjang masih membaca itu sampai yang sir, sampai yang zuhur, asar. Karena dua belum selesai, makmum hendak membaca ayat lagi yang lain tambah juga. Dan juga imam boleh aja membaca ayat beberapa surah, tapi lah kepanjangan kan baik tua. Baca kuat duha panjang pula, tambah pulang alat tambah pulang yang lain kepanjangan. Nah itu. Jadi kita melihat situasi makmum, karena makmumnya ada hajat besar, ada hajat macam-macam, ada nama-nama. Jadi intinya boleh saja, namun bacanya sesuai aturan. Ya. Itu dah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca doa kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah.